Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita tidak mulai sekarang, kita memindahkan hati ke dalam kerajaan surga, maka kita tidak akan pernah bisa memindahkan hati, saudaraku. Karena sudah menjadi habit kita, tertambat hati kita di bumi ini. Maka kita harus bertekad untuk memindahkan hati kita di dalam kerajaan surga. Itu tekad yang harus kita bangun hari demi hari. Kolose 3 ayat 3-4 dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Itu Kolose 3 ayat 3-4 berkata begitu, saudaraku. Maka sejatinya sebagai orang percaya, kita itu sudah menandatangani kontrak perjanjian dengan Tuhan. Yaitu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Ada kontrak perjanjian bahwa hidupku sudah mati tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan aku menyetujuinya. Artinya, saudaraku, kita sudah tidak boleh lagi memiliki agenda diri, cita-cita, keinginan, atau ambisi apapun selain kepentingan Tuhan. Karena kalau kita memiliki itu semua, cita-cita, ambisi, keinginan, semuanya itu harus lahir dari hati Allah yang ditaruh di dalam hati kita. Sehingga keinginan kita itu benar-benar keinginan Tuhan. Ini memang sulit. Bahkan kalau bisa dikatakan ini mustahil, saudaraku. Tapi itulah guna di mana kita mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam intimacy with God. Di dalam doa pribadi, di dalam saat teduh kita, doa syafaat kita. Di dalam perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan. Itu Roh Kudus akan memimpin kita. Karena firman Tuhan sendiri juga yang berkata, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Jadi sampai di titik ini saya boleh simpulkan begini. Kita bisa memiliki keinginan, cita-cita, ambisi yang lahir dari hati Allah. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, mengenal kehendaknya, mengerti pribadinya, mengerti perasaannya, membangun waktu demi waktu bersama dengan Dia, waktu yang eksklusif, maka benar kata firman Tuhan ini, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Artinya Allah bisa mengerjakan, meletakkan apa yang menjadi isi hatinya untuk diletakkan di hati kita. Alkitab menceritakan bahwa orang kaya di Matius 16 itu tidak bersedia menjual segala miliknya dan membagikannya kepada orang miskin. Kenapa, saudaraku? Karena di dalam kekayaan, di dalam kehidupan yang orang kaya ini jalani, dia masih bisa menyalurkan keinginan, cita-cita, dan ambisi dirinya. Maka kalau dia menyerahkan seluruh hartanya dan membagikannya kepada orang miskin, dia seperti orang yang dikubur, seperti orang yang sedang dihukum mati, saudaraku. Tetapi sejatinya, saudaraku, itulah kontrak perjanjian orang percaya dengan Tuhan. Itulah kontrak perjanjian orang percaya dengan Tuhan. Maka kiranya kita semakin menyadari bahwa di hari-hari terakhir ini kita sering melanggar kontrak perjanjian kita kepada Tuhan. Kita masih menikmati kesenangan-kesenangan yang menurut kita membuat hidup kita lengkap, menurut kita membuat hidup kita bahagia. Mestinya ya saudaraku, mestinya ini hidup kita lengkap dan bahagia itu hanya di dalam Tuhan. Ini yang harus kita latih, kita kembangkan, kita perjuangkan, saudaraku. Bagaimana aku bisa memindahkan hatiku ke surga? Bahwa hidupku telah mati dan hidupku tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah.
Jadi kalau orang berjuang begini terus, tidak ada yang kita harapkan lagi dari dunia ini. Tidak ada. Ini akan menjadi hal yang sangat sulit dan bahkan mustahil. Dalam kehidupan umum, saudaraku, kita melihat orang-orang yang sudah sangat sulit berubah. Bahkan mungkin tidak bisa berubah lagi. Tapi ingat loh, mereka bukan orang-orang jahat. Mereka bukan orang-orang yang berada di luar lingkungan gereja, bahkan bukan orang-orang yang di luar lingkungan pelayanan di gereja. Mereka adalah orang-orang yang ada di dalam kegiatan pelayanan. Mereka punya kedudukan di dalam gereja lokal mereka. Jadi aktivis, jadi pengerja, jadi ketua divisi, apalagi jadi gembala sidang, jadi penginjil, jadi tim pastoral, jadi penatua, banyaklah, jadi majelis, ya. Tapi mereka sudah tidak mampu memindahkan hatinya ke dalam kerajaan surga. Itu banyak, saudaraku. Hal ini bisa kita lihat dari gejala jiwa yang terekspresi dalam sikap dan tindakannya. Itu kelihatan. Jadi gejala jiwa yang terekspresi dalam tindakan-tindakan yang itu menunjukkan kita sudah atau belum memindahkan hati di kerajaan surga. Orang yang memindahkan hati di kerajaan surga, dia akan berjuang untuk selesai dengan dirinya sendiri setiap saat. Bukan setiap hari loh, setiap saat, saudara. Dia habiskan dirinya dan dia hidupkan Kristus. Itu berproses. Makanya jangan judge orang tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu. Karena orang itu berproses sama Tuhan. Maka jangan menilai orang, tapi nilai diri kita sendiri masing-masing. Seberapa kita berprogres, kemajuan kita semakin seperti Yesus. Gejala jiwa kita itu harus kita lihat dari tindakan pilihan-pilihan hidup kita. Contoh ya, kalau pelayanan di gereja lokal itu kan paling gampang, saudara, kita lihat. Orang gimana sih dewasanya dia melayani. Dia melayani siapa sih sebetulnya? Ketahuan kok. Melayani hati Bapa atau melayani hatinya sendiri. Itu kelihatan. Dari gejala tindakannya itu gejala jiwanya kelihatan. Namanya seorang pelayan hamba. Kita jadi dulos, jadi keset, saudaraku. Kita melayani orang. Melayani karena kita cinta Bapa kita. Kita melayani karena Yesus pun sudah turun melayani kita. Maka kita berjuang melayani. Kadang kalau kita melayani, respon yang kita dapatkan belum tentu baik seperti yang kita berikan. Nah, itu gejala jiwa seseorang itu terekspresi di situ. Bagaimana responnya ketika dia kecewa dengan apa yang dia lakukan dalam pelayanan. Atau mungkin bagaimana seseorang mengekspresikan kekecewaannya ketika dia sudah bertuhan dengan benar, seakan-akan beragama dengan baik, tapi keadaan hidupnya tidak kunjung baik. Coba gejala jiwanya itu bagaimana dia dengan Tuhan. Itu semua bisa kita nilai. Bagaimana ketika seseorang memiliki harta, ketika seseorang memiliki kedudukan, gejala jiwanya bisa kita lihat. Bagaimana seseorang ketika tidak memiliki apapun, gejala jiwanya bisa kelihatan. Bagaimana seseorang bisa memiliki kebanggaan terhadap sesuatu. Ucapannya yang tinggi-tinggi yang mau menyombongkan diri. Kata-kata yang sembarangan yang banyak, saudaraku, yang ditujukan kepada seseorang, menjelekkan seseorang, membicarakan orang lain. Tega mengkhianati, tega melukai sesama. Itu merupakan gejala jiwa dari orang-orang yang belum memindahkan hati ke surga. Ini yang menjadi keprihatinan kita, saudaraku. Bagaimana dengan kau dan saya? Ayo, saudaraku, yuk kita tantang diri kita. Ya, ketika seorang pendeta, gembala sidang seperti saya contohnya, berambisi punya gereja besar, itu aja menunjukkan kalau dia belum memindahkan hatinya ke surga. Wah, pokoknya jemaat harus ribuan, harus banyak.
Itu gejala jiwa yang sakit, saudaraku. Loh, tidak salah punya gereja besar, tidak salah punya jemaat banyak, tidak salah aktif memajukan gereja. Tapi kalau indikasinya adalah karena mau menjadi seseorang yang terhormat, mengalami kesuksesan di mata pelayanan, wah itu sudah salah, saudaraku. Itu udah rusak dah. Saya bilang belum selesai dengan dirinya sendiri. Karena pelayanan itu bukan pembuktian kepada manusia, kepada dirimu, kepada dunia. Tapi pelayanan itu adalah pembuktian betapa cintamu kepada Tuhan tanpa agenda diri. Maka pagi hari ini, saudaraku, jarang banget orang mau jujur melihat dirinya sendiri. Saya ngomong ini jujur deh, saya juga dulu begitu. Jarang sekali orang mau jujur melihat dirinya sendiri. Lebih banyak orang itu meliciki dirinya sendiri. Dia bangga dengan barang-barang yang dia punya. Dia senang ketika tampil di depan umum, punya kedudukan. Wah, ribut itu kalau orang misal punya kedudukan, tiba-tiba lengser. Wah, ribut. Wah, bisa kemana-mana mulutnya. Wah, itu orang yang belum beres. Dan saya mau katakan, saudaraku, kita harus berjuang memegang hidup kita dengan cepat kalau kita berada di kubangan dosa itu. Ingat ya, masih banyak sekali orang yang masih mencari panggung sekecil apapun, sependek apapun panggung itu. Dia mau naik karena dia mau dihormati. Itu orang yang belum memindahkan hatinya ke surga. Kalau di lingkungan gereja itu tidak sedikit orang-orang seperti ini. Apalagi orang di luar gereja dengan kasus-kasus yang berbeda bermacam-macam. Tapi intinya sama. Yang diributkan itu apa? Kedudukan, kehormatan, nilai diri, nama baik, kesombongan. Udah deh, saudaraku. Itulah kejahatan yang juga kita lakukan seringkali. Betul kan? Tapi hari ini, melalui renungan ini, saudaraku, saya mengajak kepada kita semua, yuk bertobat ya. Udahlah. Anda diremehin manusia kok, gak masalah. Gak masalah, betul. Gak berkurang hidupmu. Anda gak hilang nyawamu. Asal engkau baik di mata Tuhan. Udah, tenang saudaraku. Yang penting kita mau berubah lebih hari lebih baik. Ya, begitu ya saudaraku. Kita mau berkemas-kemas untuk pulang ke surga selama masih ada kesempatan. Udah, telingamu, matamu tutup. Udah, orang mau ngomongin apa, mau negative thinking, orang mau rumor ngomongin Anda jelek-jelek di luar sana, pada Anda gak lakuin, udah apa-apa, udah diam aja. Itu yang namanya berkat, saudaraku. Amin. Berarti Anda mau naik lagi sama Tuhan. Loh gitu, itu pengalaman saya, saudara. Dunia pelayanan itu tidak rentan dengan fitnah dan gosip, saudaraku. Inilah, itulah, inilah. Makanya saya selalu ngomong apa? Luar biasa, aku mau naik lagi. Kita diuji, tapi percayalah, disitulah kadarmu sama Tuhan memindahkan hati ke surga, semakin dirapikan sama Tuhan. Betul. Kau mau harapkan siapa? Manusia, kau kecewa. Manusia hari ini bisa menopangmu, besok pagi dia bisa mencacimu. Maka hanya Tuhan yang bisa kau pegang dalam hidupmu. Tapi pastikan kau beres. Ada masalah, ada orang jelekin, ada orang masalah dengan Anda, ada masalah ini dan itu. Anda dapat kekayaan, Anda dapat masalah dalam hidup. Hei, responmu itu kau lihat. Yang penting untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Selamat pagi ya saudaraku ya. Hiduplah benar. Ya, Tuhan memberkati.